Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Mentor Keuangan di channel YouTube Mentor Keuangan Your Personal Finance Mentor. Kali ini kita sudah sampai pada video analisa data untuk utang ya. Kalau teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel YouTube Mentor Keuangan, mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kalian semua. Ini adalah channel seputar edukasi perencanaan keuangan pribadi dan keluarga ya. Silakan follow, like, subscribe channel YouTube dan juga Instagram ya. Oke, sebagai disclaimer, ini adalah materi sharing dan edukasi, bukan sebagai saran pengambilan keputusan ya. Mentor keuangan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas keputusan keuangan teman-teman. Selalu berdiskusi dan coba elaborasi kemungkinan keputusan keuangan yang teman-teman bisa ambil terlebih dahulu. Ya, diskusikan dengan baik bersama pasangan, dengan penasihat investasi teman-teman terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Ini adalah proses perencanaan keuangan, ada 6 ya. Pertama kita menentukan tujuan keuangan, kemudian kita mengumpulkan data. Nah, video ini sudah sampai pada tahapan ketiga, yaitu analisa data. Ya, nanti setelah analisa data selesai, kita akan langsung ke pembuatan rencana, implementasi rencana, dan evaluasi. Baik, untuk analisa data, kita di video kemarin sudah melakukan cek untuk aset. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan kedua, yaitu analisa data untuk utang. Nah, ini dia. Nah, utang sebagai pengingat kembali teman-teman ya, utang itu ada 2 kategori, utang produktif dan utang konsumtif. Kalau utang produktif itu biasanya untuk aset yang nilainya tumbuh atau meningkat ya, atau aset-aset yang akan menambah penghasilan teman-teman. Contohnya, jadi teman-teman berutang untuk misalnya membeli properti, rumah yang akan dikontrakan seperti itu. Kalau dikontrakan berarti kan asetnya, rumahnya akan memberi teman-teman penghasilan ya, setiap bulan atau setiap tahun. Dan kalau teman-teman berhutang untuk berbisnis misalnya, modal gitu ya, lalu di mana itu akan meningkatkan nilai perusahaan, lalu memberikan tambahan penghasilan, itu juga bisa sebagai utang produktif. Kemudian untuk utang konsumtif, yaitu untuk aset yang nilainya tetap atau turun. Biasanya ini untuk keperluan konsumsi teman-teman, seperti berutang untuk pembelian mobil, untuk pembelian gadget ya, lalu utang untuk makan, belanja bulanan. Nah, ini adalah utang konsumtif ya. Ini sebagai pengingat lagi ya jenis-jenis utang. Nah, kita akan analisa data si Mr. X kemarin ya. Atau kita kasih nama siapa ya, jangan Mr. X gitu ya. Si Fulan tuh enakan siapa? Rudy, Bobby, atau Andi, atau siapa? Nanti dikira ini. Kalau kita kasih nama Dendi gimana? Dendi aja kali ya. Atau saya kepikiran nama Dendi. Mungkin saya juga ada teman sih, Dendi, teman kuliah dulu. Baik. Misalnya Dendi kemarin sudah kita analisa ya asetnya. Sekarang Dendi kita analisa utangnya. Ternyata Dendi nggak punya utang produktif teman-teman. Wah, dia sama sekali nggak punya utang produktif, kosong, nol. Tapi dia punya utang konsumtif. Ya, ada 2 utang konsumtifnya Dendi nih. Untuk mobil, cicilan per bulan 100 juta ya, masih ada cicilan per bulan 4 juta. Kemudian Dendi juga punya utang kartu kredit yang nilainya 20 juta saldonya, dan setiap bulan dia cicil 2 juta rupiah. Jadi total utang konsumtifnya ada sebesar 120 juta rupiah ya. Nah, kalau kita lihat proporsinya, maka dengan utang produktif yang jumlahnya 0 ya, alias nggak ada, dan utang konsumtifnya 120 juta, maka 100% utang yang dimiliki oleh Denny adalah utang konsumtif. 100% ya. Oke, sementara itu dulu, ini singkat banget karena dia ternyata utangnya cuma konsumtif. Kalau teman-teman punya utang produktif, punya utang konsumtif ya, maka di sini pasti nanti akan ada nilainya, dan tentu proporsinya akan berbeda ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di sini, bisa analisa. Kalau ini analisa proporsi ini cukup penting untuk dilakukan ya. Ini karena hasilnya sederhana nih. Ini di contoh ini sederhana karena si Dendi ini nggak punya utang produktif. Tapi kalau teman-teman punya utang produktif, misalnya untuk pembelian rumah ya, misalnya
nilainya pasti nggak tanggung-tanggung. Sekarang harga rumah itu bisa mulai dari mungkin sekarang paling murah 500-600 juta kali ya. Lalu di daerah kota mungkin bisa sampai 1 miliar ya, seperti itu. Atau kalau di daerah selain Jakarta misalnya bisa jadi dengan harganya sama-sama 500 juta tapi luasannya mungkin akan sangat jauh berbeda. Nah, silakan teman-teman coba analisa sendiri, masukkan angkanya, utang produktif berapa, utang konsumtif berapa, kemudian lihat proporsinya. Lebih besar mana antara produktif dan konsumtif. Oke, sampai jumpa lagi.